Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Dan saya sendiri Muhammad Abdul Bedin, di samping saya ada di samping Ali ada. Mari simak videonya. Pengertian metode pembelajaran. Secara etimologi, metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thoriqah yang berarti langkah-langkah strategi yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Secara terminologi, para ahli mendefinisikan metode sebagai berikut. Yang pertama, Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, Abdul Al-Rahman Gunaimah mendefinisikan bahwa metode adalah cara-cara yang praktis dalam pengajaran untuk mencapai tujuan. Metode adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabi mata pelajaran. Sehingga dapat dikatakan metode pembelajaran adalah suatu cara penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsinya adalah menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem pembelajaran. Yang kedua yaitu pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang bisa digunakan dalam pengertian pendidikan. Yang pertama itu ta'lim atau mengajar, ta'dib artinya mendidik, dan terakhir tarbiyah artinya pendidikan. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar, yakni suatu kegiatan membimbing, pengajaran dan latihan yang dilakukan guru pendidikan agama Islam secara berencana dan sadar dengan tujuan agar peserta didik bisa menumbuh kembangkan akidahnya melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam. Di sini saya akan menerangkan mengenai metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Metode pembelajaran agama Islam ialah cara yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan agama Islam. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang dapat dipahami secara sempurna. Adapun fungsi metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu kesatu, untuk menolong peserta didik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan berpikir yang logis dan sistematis. Kedua, mengembangkan peserta didik berpikir secara sehat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu. Ketiga, memudahkan pencapaian proses belajar mengajar PBM yang telah ditentukan. Adapun macam-macam metode pembelajaran diantaranya yaitu ada ceramah dan tanya jawab, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode pemberian tugas. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan secara metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan penyajian melalui pemecahan masalah. Yang ketiga ada metode tanya jawab.
Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memahami materi tersebut. Dan yang terakhir yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberian tugas dapat secara individual ataupun secara kelompok. Sekian, terima kasih. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah pendidikan agama Islam adalah usaha sadar, yakni suatu kegiatan membimbing pengajaran dan atau latihan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam secara berencana dan sadar dengan tujuan agar peserta didik bisa menumbuh kembangkan akidahnya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan metode pembelajaran yang baik bagi peserta didik, yaitu dengan metode pembelajaran agama Islam yang efektif dan efisien dalam mengajarkan agama Islam. Beberapa metode pembelajaran yaitu yang pertama ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode pemberian tugas. Terima kasih telah menyimak videonya. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.